Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada orang-orang yang mengaku diri Kristen oleh orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib mengerjakan karya penebusan untuk mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal bagi manusia yang berdosa? Mereka berkata, bukankah Allah itu maha pengampun, maha kuasa? Dan dengan begitu mudah, Allah langsung saja menyatakan kepada manusia, semua dosamu diampuni. Dengan langsung mengampuni dosa manusia, tanpa perlu ada ribet, tanpa perlu ada kerepotan, harus adanya karya pengampunan dosa, harus adanya karya penebusan, maka manusia langsung diampuni dosanya. Bagaimana saudara-saudara bisa menjawab pertanyaan ini? Untuk itulah, saya akan menjawab pertanyaan itu, dan pertanyaan tersebut saya jadikan sebagai topik bahasan di konten video kali ini. Saya memakai judul untuk membahas pertanyaan tersebut sebagai topik bahasan. Judulnya adalah, bisakah pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal tanpa penebusan? Bisakah manusia yang berdosa memperoleh pengampunan dosa sehingga memperoleh keselamatan yang kekal tanpa adanya karya penebusan? Dan untuk itu saya melandasi pembahasan ini dengan dua teks Alkitab. Yang pertama saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, dan surat Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tadi yang saya ungkapkan juga ke dalam topik bahasan kali ini menjadi judul, bisakah bagi seorang manusia berdosa memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal tanpa penebusan? Mengapa Allah tidak langsung saja, directly, langsung mengatakan kepada manusia, dosamu diampuni, selesai sudah? Mari kita bersama-sama akan melihat kepada kebenaran iman Kristen yang saya tuangkan ke dalam proposisi iman Kristen. Proposisi adalah kebenaran, hakiki kebenaran yang kekal dari iman Kristen, khususnya tentang ajaran-ajaran yang sangat penting, yang sangat krusial di dalam iman Kristen, atau saya sebutkan sebagai dalil yang sangat penting di dalam iman Kristen berdasarkan ajaran dari Alkitab. Apa yang dikatakan tentang karya penebusan oleh Alkitab itu sendiri? Maka kita mendapati bahwa menurut ajaran dari iman Kristen yang menjadi proposisi di dalam kepercayaan Kristen, bahwa ternyata karya penebusan yang kemudian kita tahu dikerjakan hanya oleh Yesus Kristus saja dengan sempurna, karya penebusan bagi manusia yang berdosa, itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang niscaya dibutuhkan, diperlukan, untuk manusia itu sendiri bisa memperoleh pengampunan dosa dari Allah, memperoleh kelepasan, kebebasan dari kuasa dosa, dan akhirnya memperoleh keselamatan yang kekal. Dan tanpa adanya karya penebusan, maka manusia tidak mungkin memperoleh keselamatan yang kekal, karena tidak mungkin ada tanpa karya penebusan pengampunan dosa dan kelepasan dari dosa. Dan kebenaran ini disingkapkan, salah satu bagiannya itu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 dijelaskan oleh penulis surat Ibrani yang menjelaskan tentang makna dari ritual ibadah di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh para imam dan juga imam besar di dalam kemah suci. Dikatakan demikian bahwa imam besar dan para imam ketika masuk ke dalam kemah suci, mereka terlebih dahulu harus menyucikan dirinya, harus terlebih dahulu dengan cara menyucikan dirinya, mendapatkan terlebih dahulu pengampunan dosa dari Allah, barulah mereka layak untuk masuk ke hadirat Allah melalui kemah suci tersebut. Dan bagaimana caranya mereka mendapatkan pengampunan dosa? Bagaimana caranya mereka mendapatkan penyucian dari segala dosa mereka? Yaitu dengan mempersembahkan hewan-hewan yang dikorbankan untuk mereka, di mana hewan-hewan itu disembelih dan kemudian darahnya dicurahkan. Dan barulah mereka dikatakan dilayakkan untuk masuk ke dalam kemah suci. Dan kita tahu, menurut surat Ibrani, di dalam seluruh penjelasan, di dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang ritual korban-korban hewan, sebetulnya hewan-hewan kurban yang dikurbankan di dalam perjanjian lama tidak dapat menyucikan dosa, tidak dapat menyucikan manusia dari dosa, tidak dapat mendatangkan pengampunan dosa kepada manusia. Itu hanya kiasan, itu hanya simbol dari karya Kristus yang pada waktu itu belum datang. Jadi hewan-hewan kurban itu sendiri ketika dikurbankan tidak dapat menyucikan manusia dari dosa. Sebab itu cuma kiasan, bayangan, dan
Gambaran dari karya penebusan yang kemudian dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai karya penebusan yang sejati dan yang sempurna yang mendatangkan pengampunan dosa. Di sana dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah, tanpa adanya karya penebusan, di mana seorang penebus itu harus mencurahkan darahnya dan kemudian menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang ditebusnya, maka dikatakan tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa. Jadi sangat jelas saudara-saudara, bahwa karya penebusan itu adalah sesuatu yang mutlak dan dibutuhkan bagi manusia yang berdosa. Tanpa itu tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pelepasan dari dosa, dan oleh karena itu tidak ada keselamatan yang kekal. Pertanyaannya, apa yang membuatnya menjadi demikian? Mengapa harus demikian? Nah, saudara-saudara yang budiman, untuk itu, untuk kita memahami kebenaran yang sangat hakiki dari iman Kristen ini, maka kita harus tahu dan mengerti ada 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa karya penebusan itu mutlak dibutuhkan untuk manusia bisa memperoleh pengampunan dosa, kelepasan dari dosa, dan keselamatan yang kekal. Ada 3 faktor yang harus saudara-saudara dari saya tahu, dan lebih daripada tahu, harus kita paham benar-benar secara akurat yang saya akan bahas, saya akan singkapkan di dalam konten video kali ini. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang hakikat daripada dosa itu sendiri, ya. Mengapa penebusan untuk melepaskan manusia dari dosa? Mengapa penebusan untuk membuat manusia diampuni dosanya itu diperlukan? Maka kita harus mengerti hakikat dosa itu sendiri. Dosa itu secara hakiki sebetulnya apa? Nah, banyak sekali orang-orang berdosa menganggap dosa sebagai sebuah kekeliruan yang sifatnya itu enteng, ringan, nggak serius-serius amat. Nah, ini adalah konsep yang salah. Yuk kita melihat kepada apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Alkitab menyatakan, menyingkapkan di dalam sepanjang seluruh tulisannya, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahwa segala dosa manusia, setiap dosa manusia, secara hakiki sesungguhnya merupakan sebuah pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap hukum Allah, yang membuat orang-orang yang melanggarnya menjadi orang yang bersalah, menjadi orang yang tidak benar. Karena setelah kita melanggar hukum, menjadi orang yang tidak benar di hadapan hukum Allah. Itulah definisi dari orang yang berdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Transgression, atau kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai lawlessness di dalam bahasa Inggris. Ada kata law-nya. Manusia yang mengabaikan, manusia yang meniadakan, atau kemudian melanggar hukum, menerjang hukum, mengabaikan hukum, disebutkan sebagai lawlessness. Saudara-saudara, ini diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di sana dikatakan oleh penulis surat Yohanes bahwa dosa itu pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, maka kemudian dosa itu menjadi sebuah hutang. Debts. Hutang dari manusia yang berdosa terhadap Allah. Dan ini dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12, yang merupakan salah satu bagian dari doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa kepada Allah Bapa kita, maka jangan lupa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Meminta pengampunan untuk segala kesalahan kita. Itu terjemahan bahasa Indonesia, kesalahan. Dosa diterjemahkan kesalahan. Tapi di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata opelemata. Dari kata opelema. Artinya apa? Hutang. Debts. Jadi dosa manusia yang merupakan kesalahan, pelanggaran terhadap hukum Allah, itu menjadi hutang dari manusia kepada Allah. Hutang apa maksudnya? Hutang di dalam 2 sisi. Pertama, hutang ketaatan. Karena hukum Allah, tuntutan Allah kepada manusia harus mentaati hukumnya. Ketika manusia melanggar, ketika manusia mengabaikan, maka manusia yang sudah berbuat dosa, pelanggaran itu menjadi manusia yang punya hutang. Hutang ketaatan kepada Allah pada satu sisi. Dan yang kedua, karena manusia sudah melanggar, menjadi orang yang bersalah terhadap hukum Allah, maka manusia harus menjalani apa yang disebut sebagai hukuman. Hukum Allah yang dilanggar mendatangkan hukuman. Maka manusia punya hutang kepada Allah, hutang hukuman. Hutang ketaatan pada satu sisi, dan hutang hukuman pada sisi yang lain. Dan kita tahu, saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus mengerjakan karya penebusan, dia bayar 2 sisi itu. Ketaatan kita yang kita gagal lakukan, itu dibayar oleh ketaatan Kristus yang sempurna. Dia membayar ketaatan yang menjadi hutang kita kepada Allah. Dan seluruh hukuman untuk dosa-dosa kita dibayar oleh Kristus melalui karya penebusannya.
Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai dosa sebagai pelanggaran, maka kita juga harus lebih jauh mengerti ya, dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah ternyata disingkapkan di dalam Alkitab. Kalau kita klasifikasikan, maka bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori atau dua jenis ya pelanggaran. Oke. Yang pertama, dosa disebut sebagai pelanggaran adalah apa maksudnya? Yaitu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan melalui hukumnya melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang jahat secara moral, yang jahat secara hukum di hadapan Allah. Misalnya, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Ada larangan. Ketika manusia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, maka itu disebut sebagai kesalahan atau dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Seringkali ini diungkapkan dalam satu istilah bahasa Inggris adalah sin of commission. Dosa pelanggaran, sin of commission. Dan ini kata dosa ini diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yang kutipannya saya cantumkan di sini ya. Yang saya memakai kutipan dalam bahasa Inggris Alkitab versi New International Version atau NIV ya. Dikatakan begini, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Setiap orang yang berbuat dosa sesungguhnya telah melanggar hukum Allah. Sebab faktanya sebenarnya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di sana memakai kata bahasa Yunani anomia ya. Kata anomia itu berasal dari dua kata bahasa Yunani yang dipadukan, yaitu kata a artinya against, melawan, dan kata nomos itu artinya law, against the law, melawan hukum Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dosa di dalam kategori yang kedua adalah mengabaikan atau melalaikan apa yang justru diperintahkan oleh Tuhan untuk manusia melakukannya. Ya, nah, ini disebut di dalam bahasa Inggrisnya sebagai sin of omission, ya, dosa pengabaian, dosa kelalaian, dosa peniadaan. Ada hukum Allah yang menuntut, kita abaikan, kita anggap tidak ada dosa peniadaan. Nah, ini dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Penulis surat Yakobus mengatakan apa? Barang siapa tahu bagaimana dia harus dituntut oleh hukum Allah, berbuat yang baik tapi tidak melakukannya. Tuhan tuntut dia berbuat sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, walaupun dia tidak melakukan yang jahat, dikatakan dia sudah berbuat dosa. Dan saudara-saudara, kalau kita kategorikan, maka sesungguhnya orang bisa saja berkata begini, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan dusta dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak menolong orang, tidak memberi bantuan kepada orang miskin, dia sudah berdosa. Seringkali kan orang berkata, saya bukan orang yang berdosa, kenapa? Saya tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, apalagi membunuh dan sebagainya. Tapi apakah dia melakukan yang baik? Yang dia bisa lakukan, yang harus dilakukan, menolong saudaranya yang sedang kekurangan, yang ada di depan matanya, dia mampu, dia tidak melakukan yang jahat, tapi dia tidak mengabaikan yang baik yang dilakukan, sudah berbuat dosa. Dan kata dosa yang dipakai di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 adalah satu kata di dalam bahasa Yunani, kata yang sangat umum untuk menggambarkan dosa, yaitu kata hamartia. Apa artinya hamartia? Missing the mark, ya, artinya meleset dari sasaran, tidak mencapai standar. Tuhan menuntut melalui hukumnya manusia melakukan hal-hal yang baik, tapi manusia mengabaikan, tidak melakukannya, atau melakukannya jauh dari sasaran, dari standar Allah, maka dia sudah berbuat dosa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu menurut catatan, menurut kesaksian, menurut tulisan Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ Rasul Paulus menjelaskan dengan cukup panjang, menyatakan, mengungkapkan, menyingkapkan, menunjukkan bahwa semua manusia tanpa kecuali, seluruh umat manusia adalah orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang telah melanggar hukum Allah, baik melanggar dalam pengertian sin of commission maupun sin of omission. Kedua-duanya manusia telah lakukan. Pertanyaannya, kalau manusia semuanya, termasuk tadinya saudara-saudara dan saya, ya, menjadi orang-orang yang melanggar hukum Allah, pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran hukum Allah? Bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran hukum Allah? Bagaimana cara menyelesaikan persoalan dosa?
Nah, seringkali manusia itu mengatakan dengan begitu entengnya, dengan begitu mudahnya. Mengatakan apa? Berbuat baik saja. Masalah dosa dianggap dapat diselesaikan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan baik memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik, yang harus manusia lakukan kepada sesamanya. Tetapi apakah perbuatan baik bisa meniadakan dosa? Bisa menyelesaikan masalah pelanggaran hukum? Tentu saja tidak. Jadi ketika kita berpikiran bahwa perbuatan baik kita bisa menghapuskan dosa kita, pelanggaran hukum Allah, maka itu adalah pikiran yang keliru, pikiran yang sesat dan menyesatkan. Mengapa? Kita lihat di dalam hukum dunia saja yang tidak sempurna. Sebuah pelanggaran hukum, taruh katalah manusia melakukan sebuah pelanggaran hukum yang sifatnya pidana. Apakah bisa diselesaikan dengan perbuatan baik? Misalnya seorang manusia melakukan sebuah korupsi, mencuri uang negara, terbukti, buktinya banyak. Lalu kemudian dia mencoba untuk melepaskan dirinya ketika kemudian ditangkap oleh para aparat penegak hukum. Dia berdalih begini, ya saya memang korupsi, mencuri uang negara, saya bersalah, telah melakukan pelanggaran terhadap hukum negara. Tapi sebagian dari hasil korupsi saya, 20%-nya atau bahkan lebih, saya bagikan untuk menolong orang-orang miskin. Kira-kira bisa meniadakan pelanggaran hukumnya tidak? Kesalahan pidananya tidak? Tidak, saudara-saudara. Seperti itu. Jadi kita tahu, pelanggaran terhadap hukum, utama terhadap hukum Allah, tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik. Itu sesat pikiran, saudara-saudara. Tapi dengan cara bagaimana? Setiap pelanggaran hukum itu hanya bisa diselesaikan dengan cara apa? Orang yang melakukannya menerima dan menjalani hukuman. Hukuman harus diberikan kepada pelanggar hukum. Dengan hukuman diberikan kepada pelanggar hukum Allah, disitulah persoalan pelanggaran hukum dapat diselesaikan. Tidak ada cara lain. Orang yang melakukan pelanggaran hukum, orang berdosa, terima hukuman. Hukuman dari Allah terhadap pelanggaran hukumnya. Dan untuk itulah saudara-saudara, mengapa karya penebusan mutlak dibutuhkan. Dan oleh karena itu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya penebusan, menerima hukuman, ganti saudara-saudara, dan ganti kita sekalian yang percaya kepadanya. Coba kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Di sana dikatakan oleh Rasul Petrus, di dalam surat Petrus yang pertama pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Kristus yang adalah orang yang benar, yang tidak bersalah sama sekali terhadap hukum Allah, telah mati satu kali saja. Untuk apa? Ganti kita, orang-orang yang tidak benar. Kristus orang yang benar, telah mati menggantikan kita, telah mati menanggung segenap dosa orang-orang yang tidak benar, supaya kita dilepaskan dari hukuman Allah. Nah, di sana kalau kita melihat di dalam ayat itu, Kristus disebut sebagai orang yang benar. Dalam kata bahasa Yunani memakai kata dikaios, the righteous. Dia adalah orang yang penuh dengan ketaatan. Ketaatannya terhadap hukum Allah sebagai manusia itu sempurna tanpa cacat celah. Maka disebut sebagai the righteous, orang yang benar. Tapi orang yang benar ini, Kristus ini, telah mati satu kali menggantikan kita orang-orang berdosa yang disebut orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia dikatakan Kristus dikaios, lalu kita dikatakan sebagai orang-orang yang tidak benar, sebagai adikos. The righteous, dikaios, telah mati menggantikan kita di unrighteous, yang tidak benar, adikos. Ya, jadi mutlak, saudara-saudara. Mengapa karya penebusan mutlak dibutuhkan? Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah secara hakiki. Hutang kita sebagai orang yang melanggar hukum, kita tahu kita mempunyai hutang dalam dua sisi. Hutang ketaatan, hutang hukuman telah dibayar tuntas, telah dibayar lunas, telah dibayar sempurna oleh Kristus. Melalui kehidupan dan melalui kematiannya, melalui karya penebusan yang dikerjakannya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Hal yang kedua yang harus kita pahami, mengapa untuk mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal bagi manusia, mutlak dibutuhkan karya penebusan. Dan tanpa karya penebusan, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada kelepasan dari dosa, dan tidak ada keselamatan yang kekal. Yang pertama adalah mengerti tentang bukan hanya hakikat dosa, tetapi juga yang kedua adalah kita harus mengerti tentang kuasa dosa. Kuasa dosa yang telah memperbudak seluruh umat manusia sejak Adam
manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus melihat dosa bukan hanya dari sisi hakikatnya. Secara hakiki dosa itu apa? Tapi juga kita melihat kuasanya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya manusia statusnya menjadi pelanggar terhadap hukum Allah, tetapi manusia berada di bawah kuasa dosa. Hidup manusia tidak bebas. Manusia dibelenggu, manusia diperhamba oleh dosa, manusia diperbudak oleh dosa, manusia menjadi budak daripada dosa. Di dalam Roma pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7, Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu gamblang, dengan begitu dalam, menjelaskan secara hakikatnya, secara aktual, bahwa semua manusia itu sedang hidup berada di bawah kuasa dan perhambaan dosa. Manusia itu jadi budaknya dosa. Manusia sesungguhnya tidak berada dalam keadaan bebas setelah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak dapat berbuat baik dengan kemampuannya sendiri. Pasti selalu gagal. Kenapa? Jadi hamba dosa. Dia hanya bebas di dalam dosa. Jadi budaknya dosa. Dan apa yang terjadi kepada budak dosa? Dosa itu akan membelenggu dia, menguasai dia, menyeret dia, dan akan membawa dia ke dalam kebinasaan yang kekal. Ke dalam apa yang disebut sebagai kematian yang kekal, atau bahasa Alkitabnya adalah maut. Maka di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, Rasul Paulus mengatakan apa? Upah dosa, akibat dosa, konsekuensi dari dosa adalah maut, death, kematian. Kata maut di situ menunjukkan arti yang begitu luas. Pertama-tama adalah kematian rohani, putus hubungan kita dengan Allah, sang kebenaran itu. Yang kedua adalah kematian fisik. Pada akhirnya manusia harus mengalami kematian badani, kematian raganya ini, saudara, harus menjadi orang yang kemudian meninggalkan dunia ini, mengalami kematian fisik. Dan terakhir adalah apa? Alkitab kitab Wahyu mengatakan apa? Dalam pasal yang ke-20, manusia akan mengalami kematian yang kedua, the second death. Yaitu apa? Kematian yang kekal, dibuang di dalam lautan api. Upah dosa adalah maut. Di dalam 3 pengertian itu, kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Maka bagaimana cara manusia bisa lepas daripada semuanya itu, daripada konsekuensi dosa? Manusia harus dilepaskan dari kuasa dosa. Manusia harus terbebas daripada perhambaan dosa. Bagaimana caranya? Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia melalui karya penebusan yang dikerjakannya. Maka Tuhan Yesus sebetulnya mengerjakan karya penebusan untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Dan ini diungkapkan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Ya, dijelaskan di sana, semua manusia yang berdosa itu hanya bisa diselamatkan oleh anugerah Allah dengan cuma-cuma. Hanya anugerah Allah yang bisa melepaskan manusia yang semuanya adalah orang berdosa daripada kuasa dosa, dari perhambaan dosa. Dengan cara apa? Melalui satu jalan, yaitu apa? Karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan waktu Yesus Kristus mengerjakan karya penebusan, dia itu mengerjakan karya penebusan yang disebut di dalam bahasa Inggris itu redemption, penebusan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata karya penebusan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penebusan. Yang pertama adalah redemption. Seringkali kita mendengar ya, redemption terjemahkan penebusan. Nanti yang kedua, nanti ya berikutnya pada poin ketiga saya akan jelaskan. Yang kedua adalah pengertiannya adalah atonement. Dua-dua diterjemahkan penebusan. Dan dua-dua ini sekaligus dikerjakan, dua sisi ini oleh Kristus melalui karya penebusan yang sama. Tapi punya pengertian yang berbeda. Jika redemption itu adalah menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang berkhasiat dan punya kuasa melepaskan, membebaskan manusia daripada perhambaan dan kuasa dosa. Dan untuk itu, di sini kita melihat ya kutipan dari Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-24 saja kita baca ya. Ya, disebutkan di sini dalam bahasa Inggris NIV, dalam bahasa Alkitab NIV ya. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Dan manusia yang berdosa, yang seluruhnya adalah manusia yang berdosa, bisa dijadikan orang yang benar. Dengan cara apa? Kalau sudah dibenarkan oleh Allah, itu diselamatkan. Dibenarkan dengan cuma-cuma, melalui anugerah Allah, by His grace, melalui apa? Through the redemption, melalui karya penebusan, yang telah datang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Apa maksudnya? Karya penebusan yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Di sana dipakai kata apolutrosis yang diterjemahkan sebagai redemption. Kata apolutrosis berasal dari kata lutroo, artinya membebaskan, melepaskan. Kan manusia itu adalah hidup berada di bawah perhambaan dosa, jadi budaknya dosa.
Dosa akan menghancurkan dan membinasakan hidup manusia, membawa kepada kematian yang pada akhirnya kematian kekal. Maka Yesus Kristus datang melalui karya penebusannya, melalui kematiannya, dia serahkan nyawanya yang tidak ternilai harganya, supaya saudara-saudara dan saya dilepaskan dari kuasa dosa, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi hamba dosa. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Semua orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita bisa melawan dosa karena kita bukan lagi budak dosa. Itu dikatakan memakai kata apolutrosis. Ya, kita lihat screenshotan saya, Roma pasal 3 ayat 24. Di sini ya, kata apolutrosis muncul. Diterjemahkan redemption, penebusan. Ya, jadi tanpa penebusan, maka tidak ada kelepasan dari dosa. Yang ada adalah apa? Kebinasaan yang kekal. Murka Allah yang kekal. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya, kita harus mengerti yang ketiga. Mengapa untuk manusia yang berdosa bisa memperoleh pengampunan dosa, kelepasan dari dosa, dan keselamatan yang kekal? Mutlak, niscaya diperlukan karya penebusan. Karena yang ketiga, kita harus mengerti tentang keadilan Allah. Kita harus mengerti tentang apa yang disebut sebagai keadilan Allah. Allah itu adalah Allah yang disebut just, adil. Memang Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ada sifat kasih pada diri Allah. Tapi jangan lupa, kasihnya tidak pernah meniadakan keadilannya. Allah juga adalah Allah yang adil. Apa maksudnya adil? Allah yang adil adalah Allah yang harus menghukum, menjatuhkan hukuman kepada semua perbuatan dari manusia yang telah melanggar hukum. Ketika Allah cuma mengampuni dosa dengan mengatakan sudah diampuni dosanya, ada pelanggaran hukum tanpa hukuman, maka Allah menjadi Allah yang tidak adil. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Allah telah menunjukkan keadilannya dengan cara apa? Dia menjatuhkan hukuman kepada orang yang berdosa, yang disebut pelanggar hukum, yang sudah melakukan pelanggaran hukum. Ketika dihukum, maka Allah telah menyatakan, menunjukkan keadilannya. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menjelaskan bagaimana Yesus Kristus mempertemukan antara kasih Allah dan keadilan Allah di dalam karya penebusannya, maka di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 dikatakan bahwa semua manusia memang adalah manusia yang berdosa, tapi bisa dijadikan benar, bisa diselamatkan dengan cuma-cuma melalui anugerah Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Kalau bicara anugerah Allah itu diberikan dan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kemudian di dalam Roma pasal yang ketiga 25 dikatakan apa? Melalui kematian Kristus, Kristus telah menjadi korban pendamaian yang telah menunjukkan keadilan Allah. Pada satu sisi kita lihat karya penebusan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, yang telah menjadi kurban persembahan yang sempurna bagi Allah. Itu telah menyatakan anugerah dan kasih Allah, tapi pada sisi yang lain menyatakan keadilan Allah. Kita lihat saudara-saudara di sini ya, dijelaskan bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 Allah telah menunjukkan kasihnya sekaligus melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Kemudian kita lihat Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-25. Kita lihat satu kutipan ayat Alkitab yang saya cantumkan di sini dari versi Alkitab NIV ya. Dikatakan apa? God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood ya. Allah telah mempersembahkan, telah memberikan kepada manusia yang berdosa Kristus sebagai apa? Korban penebusan. Sacrifice of atonement. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan apa sebagai korban? The sacrifice of redemption. Ya, di sini disebut sebagai sacrifice, the sacrifice of atonement, korban penebusan juga, tapi punya pengertian yang berbeda. Melalui pencurahan darahnya to be received by faith, yang harus diterima oleh iman, melalui iman kita. He did this to demonstrate his righteousness. Because of his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. Jadi dikatakan apa? Allah telah melakukan ini. Maksudnya apa melakukan ini? Telah mempersembahkan karya penebusan melalui Kristus. Ya, karena apa? Untuk menunjukkan keadilannya, menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang benar. Karena dia sebelum menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa kita, yang kemudian dijatuhkan kepada Kristus, ditanggung oleh Kristus,
Sebelumnya Allah adalah Allah yang sabar, telah membiarkan dosa-dosa manusia sebelum dihukum. Dengan Yesus Kristus menanggung segenap hukuman dosa-dosa manusia yang ditanggungnya, manusia yang ditebusnya, maka keadilan Allah dinyatakan. Maka kita melihat, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25, untuk menyatakan keadilan Allah, di mana Kristus telah mengerjakan karya penebusan. Kata penebusan yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25, memakai kata bahasa Yunani yang berbeda. Jika dikatakan di dalam ayat yang ke-24 ada memakai kata apolutrosis yang diterjemahkan sebagai redemption, maka di dalam ayat yang ke-25 memakai kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia penebusan, yaitu memakai kata hilasterion. Hilasterion ini diterjemahkan sebagai atonement, penebusan yang telah memenuhi tuntutan keadilan Allah. Penebusan yang telah memenuhi tuntutan keadilan Allah dan kemudian telah meredakan murka Allah atas orang berdosa. Penebusan yang sekaligus telah mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, Allah itu adalah yang adil, menuntut supaya manusia yang berdosa dihukum, menjalani hukuman, menerima murkanya. Allah yang murka, berkobar-kobar murkanya kepada manusia yang berdosa, menyala-nyala. Tetapi dengan Kristus menanggung hukuman dari Allah melalui kematiannya di kayu salib, dia telah mengerjakan apa yang disebut sebagai hilasterion, atonement. Memuaskan tuntutan keadilan Allah, ya, orang berdosa harus dihukum, hukuman sudah dijatuhkan, ya, keadilan Allah dinyatakan, murka Allah diredakan, maka kemudian sekaligus kata atonement seringkali juga diterjemahkan pendamaian, mendamaikan kita dengan Allah. Nah, muncul di situ ya kata hilasterion. Jadi saudara-saudara, kita melihat dari pemaparan yang saya berikan di dalam konten ini, kita seharusnya mengerti mengapa tanpa karya penebusan tidak ada pengampunan dosa, tidak ada kelepasan manusia dari dosa, dan oleh karenanya tidak ada keselamatan yang kekal. Itu sesuatu yang mutlak. Karya penebusan adalah sesuatu yang niscaya. Kenapa? Karena hakikat dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kedua adalah karena manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan yang ketiga adalah karena faktor keadilan Allah. Nah, biarlah penjelasan yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian membuat kita sekalian sebagai orang-orang yang mengaku Kristen mengerti ajaran iman atau doktrin atau teologi dari iman Kristen tentang karya penebusan yang begitu penting, yang sangat fundamental di dalam iman Kristen ini. Dan kita bisa bukan hanya mengerti, kita bisa menjawab dan memberikan penjelasan kepada orang-orang yang bertanya menggugat tentang iman kita. Biarlah apa yang saya berikan ini bisa menjadi berkat yang menguatkan iman saudara-saudara. Sebelum saya akhiri, di bagian terakhir saya minta kepada saudara-saudara, jika konten-konten video, penjelasan pemaparan ajaran iman Kristen di dalam channel Memetik Berkat Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, maka saya mohon, saya minta supaya saudara dengan tidak keberatan melakukan apa yang disebut sebagai subscription, ya, saudara menjadi seorang yang disebut subscriber, subscribe, ya, lalu siarkan kepada orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.